Oke, sampai merah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok CPS dengan anggota Arif Renovatur Rahman, NIM 1114, Dimas Aryo Mahendro, NIM 1122, Fahri Rahman, NIM 1130, Muhammad Naufal Al-Hadi, NIM 1150, Muhammad Adnan Fadil, NIM 1158, dan saya Reni Anggreni, NIM 1184. Adapun judul aplikasi yang telah kelompok kami rancang yaitu zakat online. Latar belakang. Latar belakang dari aplikasi kami adalah kemajuan teknologi di zaman sekarang memaksa kita untuk terus berkembang dalam pembuatan berbagai macam aplikasi untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan pandemi yang memaksa kita untuk di rumah dan membatasi kita untuk pergi ke sana kemari, aplikasi agar melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari secara online sangat dibutuhkan. Pembayaran zakat yang biasa kita lakukan secara offline bisa kita lakukan secara online dengan aplikasi. Dengan ini kita bisa meminimalisir kesempatan kita untuk tidak terpapar COVID karena kita membayarnya di rumah secara online. Hal ini juga sangat membantu untuk orang-orang yang sibuk dan tidak bisa membayar zakat secara langsung. Rumusan masalah. Perumusan masalah yang akan ditinjau dapat dilihat sebagai berikut. Bagaimana aplikasi pembayaran zakat ini digunakan? Bagaimana cara aplikasi pembayaran zakat ini bekerja? Bagaimana donatur dapat melihat riwayat transaksi pembayaran yang telah dilakukan? Tujuan. Tujuan penyusunan tugas besar ini adalah 1. Memodernasikan sistem yang ada pada penyaluran zakat agar lebih efisien. 2. Pengiriman informasi yang lebih lengkap dan cepat dibandingkan menggunakan cara manual. 3. Dapat melihat secara lengkap mengenai informasi tentang donatur zakat. Landasan teori. Zakat. Zakat berasal dari kata yang mempunyai arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang digunakan untuk berzakat tersebut akan tumbuh, berkembang, dan bertambah karena suci dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pengambilan harta dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada golongan orang-orang tertentu. Biasanya, orang yang memberikan zakat disebut muzaki, dan orang yang menerima disebut mustahik. Nah, sebagai bagian dari rukun Islam, di samping memiliki tujuan sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar dalam bermasyarakat. Selain merupakan salah satu pilar ekonomi Islam, jika zakat, infak, dan sedekah ditata dengan baik, baik penerimanya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas biaya yang dimiliki oleh individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarat. Yang pertama, ada macam-macam zakat mal dibedakan atas objek zakatnya. Antara lain, hewan ternak, misal sapi, kerbau, domba, kambing, dan ayam. Yang kedua, hasil pertanian seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, emas dan perak dalam bentuk apapun. Yang keempat, harta perniagaan, misal pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya. Yang kelima, hasil tambang, misal minyak, logam, batu bara, dan mutiara. Yang keenam, barang temuan atau harta karun, barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Yang ketujuh, zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Yang kedua, ada syarat-syarat harta, antara lain yang pertama, milik penuh secara pribadi. Yang kedua, berkembang, yakni memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Yang ketiga, mencapai nisab, atau harta tersebut mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan. Yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Orang yang ingin berzakat hendaklah kebutuhan pokoknya terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima, bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlalu 1 tahun atau haul. Kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun khusus untuk ternak, harta simpanan, dan harta perniagaan.
Yang ketiga, yang berhak menerima antara lain orang fakir, orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Lanjut, orang miskin, orang yang tidak cukup kehidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga ada amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat ada mualaf, orang kafir yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, yaitu orang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Selanjutnya ada sabilillah, seorang keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Lalu ada ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Lanjut ada zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak milik orang lain. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan jika membayar zakat menggunakan makanan pokok. Yang pertama, perhatikan umur dan beras tersebut dikarenakan setiap beras memiliki umur tersendiri. Untuk beras putih memiliki umur sekitar 2 tahun dan beras coklat memiliki umur sekitar 3-6 bulan. Yang kedua, cermati beras agar tidak terdapat kutu yang bersarang. Yang ketiga, cermati warna, bentuk, dan kelembapan beras. Yang keempat, cermati juga bau dan dari beras tersebut. Halo, nama saya Nopal Hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonya. Pada zakat app di sini adalah aplikasi yang akan mencatat transaksi kita yang tentang zakat fitrah dan zakat mal, yang dimana di sini ada penanggung jawabnya. Pertama, kita akan register dulu dengan user.com. Kita isikan semuanya, namanya user@user.com, passwordnya user, kode pos 7328, T1, RW1, nama 1, alamat lengkap, jalan, rumah, alamat lengkap. Nah, di sini setelah kita register, nanti kita akan ke redirect lagi ke login, dimana kita akan login menggunakan yang sudah kita daftarkan tadi. Ini dengan menggunakan akun yang sudah kita daftar. Nah, di sini kita masuk ke inti halaman utamanya. Di sini ada zakat fitrah. Di sini zakat fitrah adalah tempat untuk membayar zakat fitrahnya. Di sini sebelumnya di bagian sini seharusnya tidak aktif karena di sini bulan Ramadan, tapi di dalam codingannya di sini ada condition di mana jika bulan 11 maka bisa memencet button untuk diganti, karena saat ini belum bulan Ramadan. Jadi masih, jika kita setting ke untuk bila bulan Ramadan baru ada buttonnya, nanti tidak muncul. Jadi kita pertama menggunakan bulan 11 untuk percobaan. Di sini kita pilih zakat fitrah. Nanti saat kita bayar zakat fitrah, nanti masuk ke request admin, di mana akun admin itu sudah default. Ada akun admin yang default, yaitu admin.com di sini yang udah didaftarkan terlebih dahulu. Lalu ada transaksi zakat di sini yang request tadi datang ke sini. Nanti kita accept. Di sini accept, lalu kita pilih si penerima zakatnya. Penerima zakat ini sudah dimasukkan. Sebelumnya dimasukkannya itu ada pada ini, lalu masuk ke biodata penerima, di mana di sini kita bisa memasukkan, bisa melihat, bisa menghapus, bisa mengedit, di mana list penerimanya ini akan dipanggil atau diambil saat ingin membayar, saat ingin ACC request dari user, di mana nanti user akan membayarnya ke penerima ini. Penerima itu dipilih oleh PJ. Lalu saat sini lagi dia masuk ke user lagi. Nah, nanti karena udah ada pending, di sini waktunya user untuk membayarnya. Di sini setelah bayar dengan alamat rekening ini, nomor rekening ini, Bank BRI, lalu kita upload bukti pembayarannya. Dengan menggunakan misalnya dokumen file. Di sini kita menggunakan fake invoice, kita menggunakan bukti pembayaran yang fake. Lalu di sini lalu hilang lagi karena dia akan masuk ke admin lagi.
admin akan melihat transaksi zakat. Oh, dia gini. Lalu nanti dia melihat di sini. Oh, ini biodata pemberinya ini. Lalu penerimanya ini. Lalu PJ nanti bertanggung jawab untuk menuju ke tempat penerima untuk melakukan penyerahan. Lalu penyerahannya akan didokumentasi lalu ditaruh di dalam sini, di upload. Nanti setelah terupload nanti akan masuk lagi ke list histori pembayaran. Di histori pembayaran ini sebuah page yang memperlihatkan semuanya yang berhubungan dengan transaksi zakatnya. Lalu fitur kedua yaitu fitur zakat mal, dimana di sini zakat mal ini karena nggak bisa, kenapa? Karena kita harus setting dulu penghasilan kita, karena nisabnya itu adalah 85 gram, jadi kita perlu 85 gram untuk 85 gram untuk mencapai nisabnya untuk bisa melakukan zakat mal. Tapi zakat mal diharuskan 365 hari harus memegang nisab tahun, yaitu memegang 85 gram emas. Nah, di sana untuk percobaan kita akan mengganti dulu biar bisa untuk melakukan percobaan. Nah, untuk tanggalnya sendiri sudah diupdate. Lalu kita refresh. Nah, di sini karena sudah sama harinya, hari kapan pembayarnya, yaitu setahun setelah kita memasukkan dan mempertahankan emas untuk sebatas nisabnya yaitu 85 gram, kita bisa membayar. Lalu di saat bayar zakat mal, ini sama saja prosesnya dengan melakukan pembayaran zakat fitrah. Kita di sini lalu membayar zakat mal, lalu kita pindah lagi ke proses. Ini ada histori zakat tadi yang ini. Nah, di sini ada zakat tipe mal. Jadi sama aja kayak proses, cuma mal. Lalu di sini ada juga kemungkinan user user bisa berinisiatif untuk menjadi PJ juga di sekitar rumahnya. Jadi untuk menjadi PJ dia harus mendaftarkan diri dengan sistem menjadi penanggung jawab, yaitu dengan memberikan KTP-nya, berfoto dengan KTP. Mari kita KTP 2 misalnya. Lalu di sini dia mendaftar. Nanti dia masukkan nomor HP, kartu debitnya BNI misalnya, nomor rekeningnya nih. Nanti dia akan di ACC oleh admin. Lalu jika sudah di ACC, nanti si user yang sebelumnya belum PJ ini bisa mengakses halaman utama PJ. Dibuktikan dengan melakukan login ulang user.com ya, dengan password user. Di sini dia langsung ke arah halaman utama PJ, bukan lagi ke halaman utama yang biasanya saat terredirect saat mempunyai role user. Terima kasih dari saya untuk demo aplikasinya. Terima kasih. Kesimpulan, sebagai umat muslim, membayar zakat merupakan hal yang diwajibkan menurut ajaran Islam. Meskipun pada saat ini wabah virus COVID-19 masih menyebar luas, kita harus tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Oleh sebab itu, penggunaan aplikasi zakat online di masa pandemi COVID-19 ini sangatlah diperlukan. Dengan memanfaatkan aplikasi zakat online ini, melakukan pembayaran zakat menjadi semakin praktis, di mana kita dapat mengirimkan zakat secara virtual tanpa harus melakukan kontak fisik dengan yang berhak menerima zakat. Dengan begitu, secara tidak langsung kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 serta tetap dapat melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini. Saran, untuk kedepannya, aplikasi zakat online ini diharapkan dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, dapat menjangkau ke berbagai macam bank untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran zakat. Dan yang kedua, dapat menyediakan informasi mengenai pengiriman zakat mereka. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.